Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Kali ini kita mau belajar sama-sama gimana caranya buat pola keras Shanghai. Coba di sini siapa yang kalau buat pola keras Shanghai ketika dijahit di badan baju itu dia nggak pas. Ini saya punya tipsnya. Yuk disimak, jangan di skip ya. Ini saya siapin baju, ini saya hanya untuk pengukuran leher, kerung lehernya saja ya. Dan ini sebelum saya mau mengukur kerung lehernya, ini saya kasih tipsnya dulu. Teman-teman mengukur itu 1 cm di bawah kerung leher. Jadi jangan di atas, tapi di bawah 1 cm dari kerung leher itu kita ukur. Pelan-pelan aja ukurnya seakurat mungkin. Dan ini saya ukur ketemu di angka 22,5. Berarti kalau 22,5 ini karena dia di separuh ya, berarti lingkar leher menjadi 45 cm. Dan pertama-tama pola ini saya garis lurus saja seperti biasa. Selesai saya garis lurus, ini step selanjutnya saya mau buat garis tepat sudut ya. Jadi garis lurus ke atas. Udah selesai, dan tahap selanjutnya ini saya mau kasih naik kira-kira 3,5 cm. Dan ini supaya kita tidak terlalu bingung, ini saya tandain titik A, 3,5 ke atas itu saya tandain titik B. Oke, ini step ini udah selesai. Selanjutnya sebelum kita kembali ke step selanjutnya, terlebih dahulu saya mau ukur ya, karena ini untuk bagian depan pola baju keras Shanghai bagian depan ini, jadi saya perlu pengukuran bagian kerah depan, dan ini saya ukur ke bagian kerah depan tepat di antara pundak dan bagian tengah muka, dan ini ketemu di angka 12 cm. Dan ini naik 3,5 cm tadi itu saya pakai mistar yang agak sedikit melengkung, atau kalau teman-teman nggak punya juga dimanualin juga boleh. Dan ini saya mau sambung ke bagian atas. Oke, ini udah stepnya selesai. Kita ukur karena tadi ini bagian muka tadi 12, ini kita ukur menjadi 12 cm. Oke, ini udah kita kasih titik 12 cm. Dan untuk bagian belakang itu juga kita ukur sama seperti bagian muka, sampai ke pundak itu ketemu di angka 10,5. 10,5, dan ini saya udah ukur sampai 2 kali supaya tepat ketemu di angka 10,5. Dan titik yang 12 tadi kita lanjutin, kita buat dia ketemu sampai ke titik 10,5, dan ini kita garis ke atas. Oke, ini udah selesai. Next, selanjutnya kita mau buat besaran
pola Shanghai-nya itu saya mau buat sekitar 3 cm ya. Jadi ini kita kasih naik dia sekitar 3 cm. Dan bagian sudut juga itu 3 cm. Dan ke kiri itu saya kasih ini saya mau kasih dulu garis alat bantu ya. Ini sekedar hanya alat bantu saja. Dan untuk titik ke kirinya itu saya kasih dengan tanda C untuk di atas, dan ke kiri saya kasih tanda D. Dari C ke D itu saya kasih jarak sekitar 2 cm. Oke, dan ini hasilnya. Next kita mau ke tahap selanjutnya, dan ini saya mau ukur untuk lebar keras Shanghai-nya saya buat sekitar 3 cm, dan ini saya kasih tanda supaya nanti ketika kita sambung kita tidak terlalu kesulitan. Oke, udah selesai. Tanda-tanda tadi kita sambung sesuai sama tanda yang udah kita kasih tadi. Ini tinggal kita sambung sesuai sama titik-titik yang udah kita tandain tadi. Oke, udah selesai. Next, bagian depannya itu tinggal kita bentuk dan kita sambung dari titik B ke titik D. Itu kita sambung, dan ini opsional mau bentuknya seperti apa, mau agak sedikit melengkung boleh, kalau mau lurus juga boleh. Kalau lurus biasanya buat kuku laki-laki ya. Kera kuku laki-laki biasanya suka kebanyakan itu bentuknya lurus, tapi kalau perempuan biasanya melengkung. Oke, ini udah selesai ke tahap buat pola keras Shanghai, dan ini insya Allah pasti akurat. Dan saya perlu kasih tahu dari titik A ke B ini 33,5 cm ini standar dengan ukuran keras Shanghai seperti kebanyakan baju umumnya. Tapi kalau mau kerahnya semakin naik ke atas, jadi misalnya ini 3,5, kita mau naikin ke 5 cm ke atas, itu akan menjadi posisi kerah ketika dipakai akan menjadi rebah. Dan ketika pola kerah kita tidak naikkan ke atas atau kita buat lurus saja, itu akan menghasilkan kerah Shanghai yang tegak berdiri seperti baju koko laki-laki. Suka lihat kan pastinya. Nah itu dia nggak dikasih naik itu polanya ke atas, dia dilurusin aja kayak biasa, itu nggak ada kenaikan. Jadi lurus seperti biasa. Dan jadi kesimpulannya begini, semakin naik dia semakin rebah. Itu rumusnya ya, itu rumus bentuk kerah Shanghai seperti itu. Dan alhasil ini karena saya buat polanya setengah lingkar leher, berarti ini polanya setengah lingkar leher. Dan ini nanti kita akan cek apakah pola yang ini kita buat tadi sama dengan lingkar leher yang udah kita hitung di awal tadi, yaitu 45 cm. Dan ini saya ukur dan alhamdulillah tepat 22,5. Dan cara ini saya bilang cara bodoh tapi tepat. Karena kalau nggak tepat kadang kita pemula kewalahan. Gimana caranya buat pola kerah Shanghai itu pas di kerah baju yang kita buat. Dan ini saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Dan ini cara yang paling gampang, praktis, dan paling mudah dimengerti, dan nggak akan
lari kemana-mana, ukurannya pasti insya Allah tepat. Dan ini cara kita mau potong ya. Ini saya contohin aja gimana cara potong, aplikasikan pola ke kain. Kain itu dilipat 2. Ini kalau red slitting ada di depan ya. Dan bagian lurus itu ada di posisi sambungan kain. Begini posisinya. Dan ini nanti bisa dikasih M33 untuk biar dia lebih kokoh. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe.